Nah, hari ini saudaraku kita akan masuk di bagian yang paling penting dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu New Depth in the Holy Spirit. Kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus. Nah, di dalam bagian yang kelima ini, saya akan bagikan kepada saudara, judulnya adalah POV baru. Point of view baru. Sudut pandang baru. Langsung saja kita baca di dalam Yeskiel 47. Kita mulai dari ayat yang kelima terlebih dahulu. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang tidak dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sampai di situ dulu, Anda lihat ke depan sini. Jadi ini adalah kisah tentang air yang keluar dari ambang bawah pintu bait Allah. Terus kemudian Tuhan ngomong sama Nabi Yeskiel untuk mengikuti air itu berjalan 1000 hasta. 1000 hasta kira-kira berapa? Masih ingat? 500 meter. Disuruh jalan. Terus disuruh ngukur. Ternyata setinggi mata kaki. Tapi kemudian Tuhan ngomong jangan berhenti. Lanjut 1000 hasta lagi. Diukur ternyata sekarang sudah sampai di lutut. Orang berpikir 2 kali sudah cukup dong. Ternyata tidak juga. Tuhan ngomong lanjut terus 1000 hasta lagi. Dan diukur sekarang sudah naik sampai ke pinggang. Orang ngomong sudah 3 kali loh nih. Sudah cukup kan? Ternyata Tuhan ngomong tidak, sekali lagi. Oke. Terus jalan lagi 1000 hasta. Sekarang air itu kita baca tadi sudah seperti sungai. Yang tidak dapat kita berjalan lagi. Orang hanya bisa berenang di situ. Karena sekarang air itu sudah menjadi sungai Roh Kudus yang tidak terbatas. Ini kedalaman yang Tuhan mau bawa kita semua. Saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah yang ada di sini. Anda juga yang mengikuti secara online. Dari waktu ke waktu Tuhan bawa kita lebih dalam lagi. Tambah dalam lagi. Tidak berhenti di level di mana kita ada. Hari demi hari semakin dalam lagi. Bayar harga lebih lagi. Sampai kita mengalami kedalaman sungai Roh Kudus. Karena begitu saudara mengalami kedalaman sungai Roh Kudus. Nah ini nih. Di sini momen breakthrough-nya. Di sini titik terobosannya. Ya, bukan berarti di level-level sebelumnya nggak ada terobosannya. Tetapi di level sebelumnya itu adalah momen kita bayar harga. Lebih dalam lagi. Bayar harga lebih dalam lagi. Dan ketika mereka berjalan lebih lagi dan lebih lagi. Saya tanya sama saudara. Orang kalau jalan di air yang semata kaki. Jalannya gampang nggak? Ringan, gampang. Tapi ketika orang berjalan sudah sampai airnya di dada. Jalannya sekarang ringan atau berat? Berat. Kadang-kadang kalau kita ngikutin Tuhan semakin dalam. Semakin dalam lagi, semakin dalam lagi. Kita ngerasanya, loh kok sekarang jadi keadaannya lebih berat. Ada nggak di antara saudara yang merasa kok lebih berat? Bayar harganya lebih berat. Doa puasanya lebih berat. Tantangannya lebih berat. Saat saudara mengalami seperti itu, dengarkan pesan Tuhan hari ini, 1000 hasta lagi. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jalan terus ngikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti aliran Roh Kudus itu di dalam hidup saudara. 1000 hasta lagi. Dan izinkan Roh Kudus membawa Anda sampai pada kedalaman sungai. Karena begitu saudara sampai di kedalaman sungai, sesuatu terjadi. Dan saya deklarasikan dalam nama Yesus buat hidupmu malam ini sesuatu
terjadi. Anda mau? Terjadilah sesuai iman saudara. Amin. Apa itu yang terjadi? Kita lanjutkan pembacaan ini. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Sungainya sama apa beda? Sama yang dilalui tadi? Sama. Sekarang dibawa balik ngelihat sungai yang sama. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu. Sekarang nih sudah lihat nih. Ya, ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai-sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Lihat ini saudaraku, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Lihat ini kuncinya. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow, luar biasa sekali. Yang pertama saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau dibawa Roh Kudus sampai pada kedalaman sungai ini, maka nanti sesuatu akan terjadi. Sungainya sama, tadinya Yeskiel pertama jalan, semuanya kering. Tandus, gak ada apa-apa. Tapi ternyata begitu Yeskiel sampai pada kedalaman sungai, sekarang melihat sungai yang sama, tepi yang sama, yang tandus berubah jadi subur. Sekarang ada pohon di sebelah sini, ada pohon di sebelah sana, buah-buahnya lebat. Waduh, ikan-ikannya dan makhluk hidupnya, sungai itu menjadi hidup. Yang tadinya kering kerontang sekarang jadi subur. Kenapa? Karena dimanapun sungai itu mengalir, di situ hidup. Saya mau ngomong sama saudara, hidupmu yang sama, keluargamu yang sama, pekerjaanmu yang sama, tahun 2026 yang sama. Tolong dengarkan saudaraku, kalau Anda rela dan mau dibawa Roh Kudus sampai pada kedalaman sungai, tahun ini saya deklarasikan dalam hidupmu, Tuhan akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Tahun ini akan menjadi tahun new wonders. Tahun ini menjadi tahun keajaiban baru di dalam hidup saudara. Yang kering Tuhan akan buat menjadi subur. Tuhan akan buat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, hatimu diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Pekerjaanmu diberkati, keuanganmu diberkati. Tepuk tangannya oleh yang paling meriah buat Tuhan. Jadi ternyata kunci mengalami penggenapan rema Tuhan untuk 2026, yaitu kita masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus. Karena itu saya mau ngomong saudara sekali lagi, 1000 hasta lagi. Yang amin baru 1, 2, 1000 hasta lagi. Doa puasa lagi, bayar harga lagi. Buka hati kepenuhan Roh Kudus lagi. Pondok Daud lagi. Melayani Tuhan lagi. Selamatkan jiwa lagi. Amin. Dan sementara Anda dibawa lebih dalam. Tambah dalam. Jalan sama Tuhan. Tambah dalam. Dan semakin dalam. Sampai seperti sungai. Sesuatu pasti terjadi. Nah, kenapa itu kok bisa seperti itu? Ternyata Yeskiel yang sama, yang lewati sungai yang sama, tadinya nggak ngelihat. Tiba-tiba dia dibukakan matanya oleh Tuhan. Sehingga sekarang bisa ngelihat. Tadinya dia nggak lihat itu pohon-pohon. Tapi sekarang matanya dicelikkan oleh Tuhan. Yang tidak kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Tahukah saudara ketika engkau ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, maka yang terjadi, mata rohani saudara terbuka.
Malam hari ini mata rohani saudara terbuka. Sehingga Anda bisa melihat yang tadinya tidak bisa Anda lihat. Kehidupan yang tidak bisa dilihat sebelumnya oleh Yeskiel. Pohon-pohon yang tidak bisa dia lihat sebelumnya, sekarang terbuka matanya. Dan dia bisa melihat, oh ternyata ada kehidupan di situ, ada kehidupan di sini. Semuanya indah, semuanya baik. Banyak orang ngeluh 2026 ini. Banyak orang mengeluh di situasi sekarang ini. Banyak orang yang berkata berat dan susah keadaan sekarang ini. Tapi saya berdoa saat ini, malam ini juga Roh Kudus akan mengurapi mata saudara. Sehingga mata rohani saudara bisa melihat. Ternyata justru di tahun seperti ini ada kesempatan. Ada peluang yang luar biasa. Ada berkat Tuhan di masa ini yang sangat istimewa sekali. Yang mungkin selama ini engkau belum lihat. Yang mungkin banyak orang, bahkan semua orang tidak lihat. Tapi orang-orang seperti Yeskiel dan saudara dan saya yang mau ditenggelamkan dalam sungai Roh Kudus. Maka mata roh kita akan dibukakan. Sehingga peluang yang tadinya nggak kelihatan, berkat yang tadinya nggak kelihatan, mulai malam ini Anda bisa melihat. Anda bisa manfaatkan momentum ini. Anda akan bisa lakukan sesuatu yang istimewa. Sehingga justru di 2026 ini Anda akan melihat berkat yang besar. Tuhan curahkan keajaiban yang dahsyat. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mujizat yang besar terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. What do you see? Apa yang Anda lihat? Jangan-jangan Anda melihat hanya kekecewaan, hanya kekeringan, hanya kegersangan, hanya kesusahan, hanya masalah. Padahal orang-orang yang diurapi Tuhan melihat ada kesempatan, ada peluang, ada sesuatu yang luar biasa. Semuanya sungainya sama, tetapi bedanya ketika mata roh kita dibukakan, yang kita lihat berbeda. Itu yang dialami oleh Gehazi dan Nabi Elisa. Kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah yaitu Gehazi bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ini tentara musuh yang dikirim dan datang untuk menangkap Nabi Elisa. Untuk membunuh Nabi Elisa. Sekarang sudah mengepung itu tentara. Dan Gehazi, bujangnya Elisa, melihat tentara itu, pasukan itu. Lihat nih saudaraku. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, apa katanya? Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Kenapa? Karena ngelihatnya pasukan musuh yang datang mencelakakan. Banyak orang melihat 2026 ini mencelakakan. Banyak orang melihat keadaan sekarang ini berbahaya dan berat dan susah. Dan karena itu banyak orang langsung ngomongnya seperti Gehazi apa? Celaka ini. Ngelihat keadaan bisnis, ngomongnya celaka. Ngelihat keadaan keuangan sekarang, ngelihatnya ngomongnya celaka. Tapi tahukah saudara bahwa ngelihat sesuatu yang sama, yang dilihat persis sama, tetapi perkataannya bisa berbeda. Point of view-nya bisa berbeda, sudut pandangnya bisa berbeda. Mari kita lihat Nabi Elisa ayat 16 dan 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Mereka tuh ada di tempat yang sama, sama-sama ngelihat pasukan Aram yang sama. Tapi POV-nya berbeda. Sudut pandangnya berbeda.
Gehazi cuma ngelihat secara jasmani. Karena itu dia ngomong celaka. Celaka kenapa? Karena secara jasmani itu tentara datang untuk mencelakakan. Betul? Tapi Nabi Elisa yang ada di tempat yang sama, ngelihat tentara Aram yang sama. Ketika melihat semuanya itu, mata rohnya terbuka. Dia punya sudut pandang Roh Kudus. Dia punya mata Roh Kudus. Yang bisa melihat bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan Elisa tahu, benar pasukan Aram besar. Datang untuk mencelakakan. Tapi ada bala, tentara, surga yang lebih kuat, yang lebih banyak. Datang untuk melindungi, datang untuk menjaga, datang untuk menyertai. Karena itu dia tidak takut. Dan ketika dia berdoa buat Gehazi supaya Tuhan bukakan matanya. Begitu Gehazi punya POV baru. Sudut pandangnya baru. Sekarang mata rohnya terbuka. Keadaannya masih sama. Masih dikepung sama tentara Aram enggak? Masih. Musuh siap mencelakakan. Tapi sekarang enggak takut lagi. Karena bener loh. Lebih banyak yang menyertai kita. Daripada yang menyertai mereka. Saya mau ngomong sama saudara 2026 tahun yang berat. Banyak orang yang melihat ini bakal longsor, habis, hancur. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Lebih banyak, lebih kuat, dan lebih besar yang menyertai kita. Daripada yang bersiap mencelakakan kita. Tahun ini berkatmu akan lebih besar. Tahun ini favor Tuhan dalam hidup saudara akan lebih kuat. Tahun ini perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang menjaga hidup kita. Karena itu penting sekali di kondisi seperti sekarang ini kita punya POV yang benar. Sudut pandang yang benar yaitu sudut pandang Roh Kudus. Sementara Anda dengar khotbah ini, doa dalam hati saudara. Roh Kudus, urapi mataku. Supaya seperti Gehazi, matanya apa? Terbuka. Supaya bisa melihat. Kenapa ada orang-orang yang melalui situasi yang sama, keadaan yang sama. Malah petaka yang sama. Semua ngomong celaka. Dianya relax dan santai saja. Kenapa di tengah situasi yang mencekam, ketika ombak melanda dan perahu itu terombang-ambing, semua murid-murid Yesus teriak panik ketakutan. Tapi Yesus tidur. Oh, saya berdoa tahun ini engkau tidur nyenyak. Tahun ini ada damai di hati saudara. Tahun ini sukacita ilahi berkuasa melimpah di dalam hidup saudara. Dan itu Anda hanya bisa punya kalau mata roh saudara terbuka. Kunci itu di situ. Doa sama Tuhan. Saya masih ingat 2020 ketika pandemi melanda, semua lockdown, orang nggak bisa kerja, orang dalam kondisi yang panik dan ketakutan. Kebanyakan orang melihat pandemi sama dengan celaka. Benar apa tidak? Masih ingat kan? 2020, 2021. Tapi yang luar biasa saudaraku, justru di momen itu Roh Kudus mengurapi mata saya untuk bisa melihat. Pandemi adalah kesempatan. Mumpung semuanya lockdown, semuanya berhenti. Tuhan ngomong, bangun itu gereja kita di PIK, Jakarta. Dan saya nurut sama Tuhan. Ketika kita bangun, kita tender di tengah pandemi. Semua kontraktor nganggur. Dan cuma kita yang tender. Jadi rebutan. Sebelum pandemi, spek yang sama sudah pernah ditender. Nilainya sekian. Waktu pandemi Tuhan ngomong ini kesempatan. Kita taat, kita tender. Nilainya kita dapat itu literally separohnya harga dari sebelum pandemi. Sehingga justru di momen pandemi itu yang gak cukup jadi cukup. Yang gak bisa jadi bisa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.
Saya merasa di tempat ini akan ada orang-orang yang di tahun 2026 ini, sementara yang lain ngomong ini tahun kering, tahun berat, habis semuanya. Tapi akan ada orang-orang istimewa di tempat ini. Tahun ini Anda akan diberkati besar-besaran. Tahun ini kekayaan Anda akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tahun ini akan ada lompatan-lompatan besar terjadi dalam hidup saudara. Dan untuk itu Anda bisa alami, saya berdoa, mata rohani saudara terbuka. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita minta Roh Kudus membukakan mata rohani kita. Tahukah saudara, ini momen yang terbaik untuk revival terjadi. Tahukah Anda, ini momen yang terbaik untuk Anda jadi saksi Kristus. Di keadaan yang biasa, Anda ajak orang datang kepada Tuhan. Hidup mereka baik-baik semua, ngapain butuh Tuhan? Tapi di keadaan seperti sekarang ini, semua orang butuh Tuhan. Oh, saya berdoa mata rohmu terbuka sehingga engkau bisa melihat justru tahun ini keluargamu itu akan diselamatkan. Teman-temanmu akan dipertobatkan. Engkau jadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui hidup saudara akan ada keselamatan jiwa-jiwa terjadi. Para KKS, sadarilah tahun ini tahun terbaik untuk mengembangkan kelompok sel. Ini adalah kesempatan. Jangan-jangan mata rohmu selama ini tertutup karena masalah, karena kekecewaan, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Engkau nggak mampu melihat ini adalah momen terbaik yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan mau bekerja besar di dalam hidup saudara. Jadi hari ini ngomong sama Roh Kudus, bukakan mata rohaniku. Begitu mata roh itu terbuka, Anda akan melihat itu. Hal-hal yang luar biasa, new wonders. Yang lainnya ngelihat kering banget. Tapi ada orang-orang istimewa yang ngomong bener loh. Tahun ini the year of new wonders. Ini tahun yang penuh dengan keajaiban baru terjadi. Itu yang akan Anda alami ketika engkau masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus. Pertama, mata rohnya terbuka. Penglihatan Roh Kudus. Anda dapat POV baru. Sudut pandang Roh Kudus. Tapi yang kedua, indera roh saudara yang lain juga dibukakan. Yang kedua, pendengaran Roh Kudus. Bukan cuma mata rohnya terbuka, tapi telinga rohnya mendengar. Sama-sama dengar khotbah yang sama. Ada orang-orang yang belum dengar dari tadi. Tapi doa saya, telinga saudara diurapi oleh Roh Kudus. Dan Anda bisa mendengar rema dari Tuhan. Mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Anda bisa mendengar instruksi dari Tuhan untuk sekarang. 1 Samuel 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Samuel tidur di mana? Bait suci Tuhan. Lanjutkan apa? Tempat tabut Allah. Jadi dia bukan cuma datang ke gereja mampir pulang. Dia 1000 hastal lagi, 1000 hastal lagi, 1000 hastal lagi. Bahkan dicatat dia tidur dekat tabut Allah. Dia bayar harga, mendekat sama Tuhannya sampai segitunya. Orang lain tidak, tapi dia sendiri. Mungkin orang-orang di sekeliling saudara nggak peduli beribadah, tapi Anda tetap ibadah. Mungkin yang lainnya nganggap cuma seminggu sekali cukup berdoa di gereja, tapi Anda tiap hari berdoa. Doa minimal 1 jam. Anda pondok Daud. Saya rasa orang-orang di pondok Daud, apalagi yang semalaman itu memang kayak Samuel ini, saudaraku. Tidur tempat tabut Allah itu. Tapi bukan yang tidur secara jasmani aja ya. Ini adalah orang-orang yang mendekat sama Tuhan. Masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus. Lihat ini. Lihat ini. Apa yang terjadi? Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil
Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Berarti waktu Tuhan ngomong, Samuel, Samuel. Samuel bisa dengar enggak? Dengar. Tuhan yang sama ada di situ. Ngomong Samuel, Samuel. Yang dengar cuma Samuel. Imam Eli ada di situ. Imam Eli enggak dengar. Kalau saudara masuk pada kedalaman Roh Kudus, saya mau ngomong sama saudara, telinga rohmu akan terbuka. Dan engkau akan dimampukan mendengar yang tidak didengar oleh orang lain. Amin. Anda akan diberitahu rahasia-rahasia. Anda akan disingkapkan dan dibisikkan instruksi-instruksi. What to do? Apa yang harus Anda lakukan? Orang lain di sampingmu, orang lain di rumahmu, orang lain di kelompok selmu, orang lain di gereja yang sama, nggak dengar. Tapi Anda dengar. Karena Anda masuk pada kedalaman Roh Kudus. Bukan dangkal. Doanya nggak dangkal, puasanya nggak dangkal. Masuk pada kedalaman. Makanya bayar harganya yang benar. Tidak semua yang ada di situ dengar, hanya Samuel yang dengar. Mulai hari ini Anda juga akan mendengar. Mulai hari ini telinga saudara akan dibukakan oleh itu. Lihat nih saudaraku, Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Bukan yang itu, yang ini. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Anda tuh diajari sama Tuhan nanti. Orang lain masih, Roh Kudus bicara. Tapi Anda dengar, Tuhan ngomong kanan. Tuhan ngomong kiri. Para pengusaha, kalau engkau masuk pada kedalaman Roh Kudus, nanti telingamu akan dengar. Kalau Roh Kudus ngomong, bisnisnya yang ini. Bukan yang itu. Ketemunya orang itu, bukan yang ini. Anda diajari sama Tuhan. Atur cash flow-nya kayak gini. Zaman sekarang strategi mengelola keuangannya kayak gini loh. Pakai cara ini, sistem teknologi yang ini. Anda yang bekerja, Roh Kudus akan bisikkan sama saudara, bertahan. Atau ganti pekerjaan yang baru. Tuhan akan kasih tahu sama saudara. Karena itu nggak ada formulanya. Harus bertahan atau ganti yang baru. Anda harus dengar dari Roh Kudus. Atau Roh Kudus bisa bicara. Bukan hanya jadi karyawan. Memulai bisnis sendiri. Bisa jadi. Bukan untuk semua orang. Tapi Anda harus mendengar sendiri dari Tuhan. Dalam investasi Tuhan juga bisa ngajarin saudara. Beli emas. Atau jual emas. Saya harus menyeimbangkan gitu. Supaya nggak disangka memberikan rekomendasi beli apa jual ya. Oke. Roh Kudus bisa kasih tahu saudara. Ini gelombangnya kemana nih. Gelombang yang lagi mau naik kemana nih. Padahal semua orang nggak suka nih. Tapi ternyata di babak berikutnya justru yang nyungsep sekarang melejit beberapa waktu ke depan. Atau sekarang yang orang lagi wah di atas puncak-puncaknya. Gelombang itu kalau di puncak-puncaknya terus bisa turun. Tapi ada juga gelombang yang panjang sekali loh. Ada gelombang itu pendek, naik, turun. Tapi ada gelombang lama banget, tsunami saudara. Gak ada teorinya. Tapi Anda bisa dengar. Ketika Anda masuk pada kedalaman Roh Kudus, sungai Roh Kudus, telingamu dibukakan, Roh Kudus bisa bisikkan sama saudara. Perjuangkan pertobatan. Iparmu yang itu. Adikmu, ini waktunya.
Kamu doa puasa buat dia. Kamu bersaksi buat dia. Fokus kelompok sel. Roh Kudus itu bisa bicara gitu loh saudaraku. Saya ingat waktu Krismon 98. Itu saat dolar masih 2.500. Ketika saya berangkat sekolah Alkitab ke Amerika. Tiba-tiba Pak Obaja bisa dengar Tuhan bicara. Beli USD. Beli dolar. Ya ini kesaksian ini memang caspleng, apalagi di zaman sekarang dolar lagi all time high. Pak Utomo lagi senyum-senyum cengir-cengir, itu banyak tabungan dolarnya saudara. Ya, waktu itu Tuhan bicara beli dolar. Pak Obaja dengar itu, yang lain gak dengar, Pak Obaja dengar. Dan dengan semua dana yang ada beli dolar. Tujuannya menyediakan dana supaya saya bisa ngelanjutin sekolah Alkitab sampai selesai. Enggak tahunya berapa lama, dari 2.500 sampai 15.000, bahkan 17.000 dolar naik gila-gilaan. Itu benar-benar waktu saya di sana. Banyak pelajar dari Indonesia terpaksa balik. Karena bayar uang sekolahnya dolarnya sama. Tapi dari rupiah untuk beli dolar 8 kali lipat. 7 kali lipat. Gak kuat. Pada pulang. Tapi oleh anugerah Tuhan, karena dengeran suara Tuhan. Tadi itu loh ayat yang kita baca. Suruh menganan, suruh mengiri. Orang ngomong, Tuhan gak bicara. Tuhan masih bicara. Dan karena Pak Obaja taat, maka sampai selesai, semua kebutuhan uang sekolah saya terbayar, kebutuhan hidup saya terbayar, dolarnya masih sisa, waktu saya pulang, terus ditukarin balik ke rupiah, waktu ditukarin balik ke rupiah, nilainya masih 3 kali lipat atau 4 kali lipat dibandingkan waktu beli awal rupiahnya. Jadi literally, benar-benar saya itu sekolah Alkitab di Amerika, itu beasiswa dari surga. Karena mendengar suara Tuhan. Saya berdoa, saudara mendengar suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan di masa ini untuk keluarga saudara, untuk pernikahan saudara, untuk kesehatan saudara, untuk kelompok sel saudara, untuk bisnis saudara, pekerjaan saudara, keuangan saudara, pelayanan saudara. Anda dengar suara Tuhan. Ini akan mengubah hidup. Bukan cuma pendengaran kita diurapi, tapi perkataan kita juga diurapi. Kalau kita masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus. Kita baca ya. Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalau tadi pendengarannya diurapi, sekarang perkataannya diurapi. Doa saya perkataanmu diurapi. Amin. Perkataan saudara, lidah saudara diurapi. Dengan perkataan sesuatu terjadi. Dengan perkataan pintu yang tertutup jadi terbuka. Dengan perkataan terobosan-terobosan terjadi. Karena ketika perkataan Anda diurapi, Anda tidak hanya memperkatakan apa yang sedang terjadi, tapi Anda akan bisa memperkatakan rema yang Tuhan mau buat supaya terjadi. Ketika Anda lidahnya diurapi oleh Tuhan, maka Anda tidak hanya memperkatakan apa yang Anda lihat secara jasmani, tetapi Anda akan memperkatakan apa yang saudara percayai. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Perkatakan kesembuhanmu, perkatakan new wonders, perkatakan kemenangan, perkatakan 2026 tahun yang indah, 2026 tahun keberkatan Tuhan, 2026 ini Tuhan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Perkatakan karena lidah Anda sudah diurapi. Tahun ini jangan pakai lidahmu untuk bersungut-sungut. Yang amin cuma ibu di depannya ini. Yang di balkoni gimana? Yang di atas? Yang di belakang gimana?
Pakai lidah saudara untuk memuji-muji Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pakai lidah saudara untuk membangun orang lain, jadi berkat buat orang lain. Seperti Petrus ngomong, perkataannya membawa pertobatan terjadi. Dia berkata-kata sehingga 3.000 jiwa bertobat. Itu perkataan lidah yang diurapi oleh Tuhan. Setiap tahun saudaraku kita mendapatkan rema. Kita tidak pernah menamai sebuah tahun sebagai tahun negatif. Misalnya kita ngomong 2026 tahun New Wonders. Apakah kita nggak tahu 2026 ini akan ada masalah, persoalan, tantangan? Orang bodoh pun sudah tahu. Tapi tetap kita nggak mau ngomong 2026 tahun penuh masalah. Nggak ada kita gereja kita namanya 2026 tahun pada bangkrut. Kan nggak mungkin gitu. Kita menamai 2026 dengan rema yang dari Tuhan karena kita mengajak seluruh jemaat GKA untuk memperkatakan firman bahkan di dalam kondisi yang paling berat sekalipun. Karena ada kuasa di dalam perkataan firman Tuhan. Sekitar 2 minggu lalu saya di Jogja. Terus kemudian, minggu lalu ya. Minggu lalu apa 2 minggu lalu ya. Saya di Jogja. Ketemu sama sepasang suami istri jemaat kita di sana. Di awal tahun mereka pengusaha dalam kondisi yang berat sekali. Karena mereka mau memperpanjang kontrak sewa toko mereka. Tapi ditinggiin mahal sekali. Maupun gak punya uang untuk bayar sewa. Jadi kejepit mereka. Tapi di sisi yang lain dekat situ. Tuhan berkati mereka. Pernah Tuhan kasih sekian tahun lalu, tanah 1.000 meter. Yang mereka kepingin kalau bisa jangan kontrak-kontrak lagi. Bangun jadi tempat usaha permanen. Toko di situ, rumah di situ. Tapi hanya untuk kontrak aja nggak punya. Apalagi untuk ngebangun. Memang mereka bercucuran air mata di momen itu. Tapi ketika masuk 2026 mereka dengar rema yang disampaikan Tuhan di gereja kita. 2026 tahun keajaiban baru. Gak peduli keadaannya gimana. Pokok mereka tangkap dan mereka aminkan, mereka percaya. Amin. Ini tahun keajaiban. Mungkin bukan buat orang lain yang gak percaya. Tapi buat aku yang percaya. Ini tahun ajaib. Iman tuh harus gitu saudara. Di Januari itu juga, pertengahan Januari. Paginya mereka Pondok Daud, masih nangis-nangis. Siangnya tiba-tiba yang suami digerakin oleh Tuhan untuk telepon tantenya yang ada di Amerika. Maksud hati ngajakin partnership, masuk modal nanti bagi hasil. Ternyata ngobrol-ngobrol. Ajaib bener kalau Tuhan bekerja itu gak masuk akal. Tuhan jamah hati tantenya. Tantenya ngomong gini, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh lah. Butuhmu berapa sih untuk ngebangun itu semua? Di tempat kamu sendiri itu. Dia sebutin sekian. Gak kurang tuh. Pastiin hitung semuanya berapa. Semuanya, pokok semuanya berapa. Akhirnya dia sebutin saudaraku, angka yang dia butuhkan untuk nyelesain semuanya. Tiba-tiba tantenya ngomong, sebentar lagi saya transfer. Gak berapa lama, ternyata dia telepon sama keluarganya yang di Indonesia. Siang itu juga semua yang dibutuhkan sudah Tuhan sediakan. Itu bukan dipinjemi, bukan uang kongsian, tapi itu dikasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu namanya ajaib. Saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini mulai hari ini akan terjadi yang ajaib, yang ajaib, yang ajaib.
yang ajaib. Ajaib juga terjadi dalam hidup saudara. Kesembuhan yang ajaib, berkat yang ajaib, terobosan yang ajaib, kemenangan yang ajaib terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara perlu untuk mulai pakai perkataan saudara, memperkatakan firman Tuhan. Yang terakhir ya, kalau Anda masuk pada kedalaman Roh Kudus sampai sungai, kedalaman sungai, maka indera penciuman roh saudara juga akan diaktifkan. Penciuman saudaraku sangat dipengaruhi dengan sensitivitas sensor di saraf di area hidung. Kalau bicara indera penciuman, maka anjing pelacak itu bisa memiliki sampai dengan 300 juta reseptor bau. Ya. Sementara manusia kita cuma sekitar 5 sampai 6 juta saja. Jadi kalau ibaratnya layar handphone saudara pikselnya beda, kapasitasnya, gambarnya, kualitasnya juga berbeda. Ini indera penciumannya kapasitasnya lain. Jadi mereka menciumnya beda level sama kita. Mereka bisa mencium apa yang tidak bisa kita cium. Mereka bisa mendeteksi bau yang sudah beberapa jam bahkan sampai beberapa hari. Kita nggak bisa. Mereka bisa mengikuti jejak sampai dengan 50 km. Mana bisa kita? Sampai Jogja sana. Ya kan? Bahkan mereka bisa mencium bahaya sebelum manusia sadar. Kebocoran gas, bahan peledak, narkotika, perubahan kadar gula, atau tanda mau kejang-kejang manusia. Mereka bisa tahu dulu. Karena inderanya di level yang berbeda. Tahukah saudara seperti itu juga ketika engkau masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus, maka indera roh saudara akan diaktifkan oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa merasakan apa yang orang lain tidak bisa. Anda bisa membau yang gak beres. Anda bisa tahu tuh, orang lain di situ gak ngerasa apa-apa, tapi Anda tahu nih gak bener nih. Ada gak beres nih. Anda bisa mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Anda bisa membedakan yang baik dari yang tidak baik. Anda ketemu orang, Anda bisa ngerasain ini spiritnya enak, ini spiritnya gak enak. Padahal penampilannya bagus, tapi kok ada yang gak pas ya di hati ini ya. Tahukah Anda itu bukan cuma sekedar firasat, tapi itu adalah indera roh saudara yang sedang diaktifkan oleh Tuhan. Elisa punya itu. Sehingga waktu bujangnya Gehazi main belakang sama dia, Gehazi itu waktu Naaman pergi, dia nggak ngomong sama Elisa, nggak minta izin, langsung nyamperin sendiri minta duit, saudaraku. Minta sesuatu. Tapi Nabi Elisa tahu. Alkitab juga mencatat, bahkan Raja Aram bersama dengan jenderal-jenderal panglimanya, mereka buat rencana apapun di tempat paling rahasia, di kamar raja sekalipun, Nabi Elisa punya radar untuk mengetahui yang semua orang nggak tahu. Yang dikatakan dalam hati pun, Elisa bisa tahu. Penciuman rohnya sangat kuat sekali. Dan doa saya yang seperti ini Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa ngerti mana hubungan yang kayaknya baik, tapi ternyata manipulasinya banyak. Anda bisa ngerti, membedakan di media sosial. Konten-konten yang mana yang benar, yang mana yang hoax. Yang mana yang akan mendatangkan kebaikan, yang mana akan merusak hidup saudara. Banyak orang pokok mengkonsumsi konten semuanya dipercaya, semuanya ditelan mentah-mentah. Hari ini biarlah radar ilahi saudara diaktifkan oleh Roh Kudus. Anda bisa ngerti bedanya partner mana yang kelihatan profesional tetapi ternyata main belakang. Ada kesempatan yang kayaknya menjanjikan, tapi ternyata Roh Kudus ngomong jangan. Atau Anda bisa Tuhan kasih tahu
pasangan saudara atau anak saudara dalam kondisi seperti apa, Tuhan kasih tahu supaya Anda bisa menguatkan mereka. Mungkin mereka nggak mau ngomong sama saudara, tapi Tuhan yang ngasih tahu saudara tentang mereka. Itu indera rohani, radar ilahi yang diaktifkan. Istri saya ketika anak ketiga kami, anak terakhir ya, Jane Victoria Setiawan, waktu itu HPL sudah ditetapkan dokter tanggal sekian. Harusnya itu tanggal yang sama dengan tanggal lahirnya istri saya. Tapi 3-4 hari sebelumnya tiba-tiba kayak ada dorongan dalam hati untuk pergi cek ke dokter. Loh, cuma tinggal 3 hari kan nunggu aja kan? Tapi karena dia ngerasain kayak ada sesuatu nih, gak tahu apa. Tapi ada sesuatu nih. Dia nekat datang ke dokter. Dokternya salah satu dokter paling ahli, ketika ngelihat istri saya ngomong, loh kok datang ke sini? Kan masih 3 hari lagi. Istri saya ngomong, gak apa-apa dok, cek aja. Begitu dicek, dokternya yang kaget. Ternyata air ketubannya sudah hampir habis. Disedot sama plasentanya. Itu keadaan yang langka menurut dia. Dan dia ngomong, dokter yang sama yang tadinya ngomong, kok kamu datang ke sini? Kan masih nanti harusnya. Sekarang dokter yang somong ngomong gini, kalau datangnya nanti pasti nggak tertolong. Datang sekarang, terselamatkan. Dari mana itu? Istri saya bisa tahu yang dokter tidak tahu. Itu radar ilahi. Itu Tuhan akan aktifkan ketika Anda membiarkan diri saudara masuk pada kedalaman sungai Roh Kudus.